Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1115. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Aku tidak bisa membiarkan kerjasama ini mendekati pohon kekacauan terlebih dahulu, kata Qingchen matanya berkedip. Karena begitu para ahli yang mulia bumi ini bergandengan tangan di dekat pohon kekacauan, maka akan sangat merepotkan untuk Qingchen. Suara melesat, Qingchen pun segera mendesak kekuatan waktu. Seketika seluruh tubuh Qingchen pun mengabaikan kekuatan waktu yang ada di sekitar pohon kekacauan. Dan di saat yang sama, kekuatan naga sejati di tubuh Qingchen juga didesak. Dan seketika, kecepatan Qingchen pun meningkat dengan sangat cepat. Dan dari kejauhan, Qingchen nampak seperti naga petir yang dikelilingi cahaya guntur. Dia bersinar sehingga dunia dipenuhi cahaya petir. Sangat cepat. Yang mulia bumi tulang putih dan yang lainnya pun terkejut di saat melihat kecepatan Qingchen. Langkah Qingchen sebelumnya memberi mereka sedikit pencerahan. Akan tetapi mereka harus segera menghentikan Qingchen. Usir manusia naga sejati ini terlebih dahulu. Banyak tetua saling memandang, dan pikiran itu muncul di benak mereka pada saat yang bersamaan. Hampir pada saat yang sama, tubuh para tetua bangkit dengan momentum yang dahsyat, dan kekuatan yang mulia terkondensasi di antara telapak tangan mereka, dan mereka akan menyerang Qingchen. Domain luar angkasa, kata Qingchen. Mereka cepat, akan tetapi Qingchen lebih cepat. Dan pada saat kecepatannya meroket hingga ekstrim, domain spasial Qingchen sudah dirilis. Itu langsung meliputi dunia ini dalam sekejap. Dan pada saat yang sama, sebuah tripod bundar dan juga sepotong baju besi hitam muncul di belakang Qingchen. Cari mati. Yang mulia bumi tulang dan yang lainnya pun terjun ke domain spasial Qingchen. Dan kecepatan mereka sedikit terhenti. Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak di dalam amarahnya. Dan mereka bersama-sama segera mengeluarkan serangan yang kuat. Seberapa burukkah kombinasi serangan dari begitu banyak ahli yang mulia bumi? Itu pun dengan keras, harta pertahanan hitam pekat yang diperoleh Qingchen dari yang mulia bumi Kandalam pun langsung meledak. Itu bergetar hebat. Qingchen bahkan mendengar sedikit suara retakan dari harta pertahanan itu. Dan kemudian sisa gelombang kejut pun menghantam baju besi hitam di belakang Qingchen. Baju besi hitam itu mengeluarkan raungan yang tajam dan tiba-tiba menahan banyak serangan. Akan tetapi masih ada dampak serangan yang mengerikan yang dengan cepat tenggelam ke dalam tubuh Qingchen. Qingchen menus dingin, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya. Akan sangat sulit untuk bisa menahan begitu banyak serangan gabungan dari para master yang mulia bumi tanpa menggunakan baju besi Haotian di tubuhnya. Pada saat yang sama, guncangan jiwa yang mengerikan juga muncul di benak Qingchen. Ini adalah kekuatan supernatural alami dari pria berbaju hitam itu, kata Qingchen dia menus dingin. Dia telah merasakan kekuatan supernatural bawaan dari yang mulia bumi pria berbaju hitam itu. Dalam pikirannya, lautan jiwanya berguncang, dan teknik terlarang jiwa surgawi segera beroperasi untuk memblokir kejutan jiwa ini. Qingchen saat ini bukan lagi Qingchen yang dikejar dan dibunuh, dan hanya bisa melarikan diri dengan malu sebelumnya. Karena setelah menerobos ranah yang mulia, bahkan jika Qingchen tidak menampilkan baju besi Haotian, Qingchen masih dapat dengan mudah menahan serangan sebagian besar ahli yang mulia ini. Apa itu sebenarnya diblokir? Di belakang nampak yang mulia bumi tulang putih dan yang lainnya mengeluarkan suara marah dan sedikit sulit dipercaya. Sementara saat ini, setelah jeda seperti itu, Qingchen akhirnya datang ke pohon kekacauan terlebih dahulu. Berhenti, berani menyentuh buah kekacauan. Aku akan membunuhmu tanpa tempat pemakaman. Beberapa ahli yang mulia bumi pun meraung kepada Qingchen. Namun pada saat ini mata Qingchen berbinar, yang dia inginkan bukanlah buah kekacauan. Akan tetapi Qingchen menginginkan pohon kekacauan. Ayo datang. Qingchen mengumpulkannya dengan tiba-tiba, akan tetapi tiba-tiba ada getaran di dalam cakram Gyokianku dan pohon kekacauan itu tetap tidak bergerak seolah-olah itu berakar kuat di reruntuhan.
dan Qin Chen tidak bisa mengumpulkannya ke dalam cakram Gyo Qiankun sama sekali. Sebaliknya, itu malah cakram Gyo Qiankun yang bergetar dengan hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Qin Chen, dia sedikit terkejut. Perasaan ini agak mirip dengan ketika dia menaklukkan pohon ilahi Dao surgawi waktu itu. Karena pohon ilahi Dao surgawi waktu itu masih hidup dan hampir sulit untuk menyerapnya. Ketika pohon ilahi Dao surgawi sendiri tidak ingin sukarela memasuki cakram Gyo Qiankun. Namun kali ini sedikit berbeda dengan pohon Dewa Jalan Surgawi. Pohon kekacauan ini mengandung kekuatan kekacauan yang tak ada habisnya dan sangat menakutkan. Kekuatan kekacauan ini berasal dari awal mula alam semesta, dan itu hampir mirip seperti dunia, yang membuat cakram Gyo Qiankun Qin Chen tidak mungkin dapat menyerapnya. Cakram Gyo Qiankun adalah dunia teratas, tetapi pohon kekacauan ini juga mirip dengan dunia teratas, dan juga lahir dari dunia di saat alam semesta terbuka. Dan boom, kekuatan mengerikan bergetar. Qin Chen tiba-tiba mengerang dan dia mendapat serangan balik dari pohon kekacauan. Dan segera setelah itu, serangan-serangan dari ahli yang mulia bumi yang tak terhitung jumlahnya pun telah jatuh kepada Qin Chen. Boom! Qin Chen pun langsung ditelan oleh serangan-serangan tanpa akhir ini. Hahaha, buah kekacauan ini milikku. Yang mulia bumi tulang dan yang lainnya pun datang dan mengambil buah kekacauan itu bersama-sama. Brengsek, kata Qin Chen, dia sangat marah. Pada saat serangan yang tak terhitung jumlahnya itu datang kepadanya, Qin Chen segera memacu energi naga sejati, dan tubuhnya juga diselimuti oleh guntur dan kekuatan naga yang tak ada habisnya. Kemudian, baju besi Haotian di tubuhnya juga berputar dengan tenang. Dan armor skala hitam juga menolak serangan itu. Dengan gabungan pertahanan ini pun Qin Chen berhasil memblokir semua serangan dari ahli yang mulia bumi itu, dan Qin Chen masih selamat. Dalam serangan tanpa akhir ini, sosok Qin Chen seperti listrik dan dia pun langsung bergegas keluar. Dia mendesak domain luar angkasanya dan mencapai buah kekacauan untuk pertama kalinya. Apa? Anak ini belum mati? Tidak, dia akan mengambil buah kekacauan. Sekelompok orang meraung dengan marah dan Qin Chen mengangkat tangannya di dalam tampilan penuh dan langsung memasukkan buah kekacauan ke dalam cakram Gyo Qiankun miliknya. Dan setelah memasukkan satu buah kekacauan, Qin Chen pun langsung melihat buah kekacauan yang lainnya. Cari mati! Beberapa orang kuat pun segera bergegas menuju Qin Chen, sementara orang lainnya segera bergegas menuju sisa buah kekacauan yang tersisa. Orang yang bergegas ke depan adalah yang mulia bumi tulang putih. Hahaha, buah kekacauan ini milikku, kata yang mulia bumi tulang putih. Dia tertawa seraya menjulurkan tangan kanannya. Cakar tulangnya terbang keluar dan dia hendak memetik buah kekacauan. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba sesosok hitam lewat dan buah kekacauan yang sebelumnya akan yang mulia bumi tulang putih itu petik tiba-tiba menghilang. Siapa itu? Kata yang mulia bumi tulang putih. Dia pun meraung dan tengkoraknya hampir retak. Dia sebelumnya akan mendapatkan buah kekacauan, akan tetapi dia bahkan didahului oleh orang lain. Yang mulia tulang putih melihat dengan marah, dan ternyata yang mendahuluinya itu adalah pria berbaju hitam. Cari mati, kata yang mulia bumi tulang putih. Dia pun langsung menyerang ke arah pria berbaju hitam. Sial, buah kekacauan telah hilang. Tetapi orang kuat lainnya yang melihat ketiga buah kekacauan itu telah dipetik, dan ekspresi mereka benar-benar marah. Kalian mengambil buah kekacauan itu, maka aku akan mengambil pohon kekacauan ini, kata seorang ahli yang mulia bumi. Segera telapak tangannya pun mencuat, tangan besarnya itu benar-benar meraih seluruh pohon kekacauan. Rupanya dia memegang gagasan yang sama seperti Qin Chen di awal, yaitu untuk mengambil pohon kekacauan. Namun Qin Chen hanya ingin memasukkan pohon kekacauan ke dalam cakram Gyo Qiankun. Akan tetapi ahli yang mulia bumi ini sebenarnya ingin mencabut pohon kekacauan secara langsung. Orang ini. Dan ketika ahli lainnya melihat ini, ekspresi mereka sangat marah. Dan ahli yang mulia bumi itu benar-benar ingin mencabut seluruh pohon kekacauan ini. Apakah itu terlalu berani? Akan tetapi pada saat orang ini hendak mencabut pohon kekacauan, tiba-tiba, boom! Pohon kekacauan yang merasakan serangan itu, dia pun langsung menjadi ganas.
Cabang-cabang pohon kekacauan itu segera menyerupai sebuah cambuk dan tiba-tiba itu meledak. Seperti 9 pisau tajam yang ditusukkan ke dalam bahu. Segera itu pun seketika menusuk ahli yang mulia bumi tersebut. Saat ini semua orang yang melihatnya pun merasa ngeri dalam sekejap ketika melihat ahli yang mulia bumi itu ditusuk oleh pohon kekacauan. Ini adalah ahli yang mulia bumi, sosok seperti ahli teratas kelas dunia yang seharusnya menyendiri. Sangat sulit untuk dibunuh, akan tetapi sekarang dia ditembus oleh pohon kekacauan dalam sekejap. Apakah ini terlalu menakutkan? Untuk sesaat, semua orang merasa ngeri. Untungnya mereka tidak melangkah maju. Tidak, selamatkan aku. Master yang mulia bumi itu pun meraung kesakitan, ekspresinya marah, matanya ketakutan, dan hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia berjuang mati-matian. Dia terus-menerus melepaskan kekuatan yang mulia bumi pada tubuhnya. Dan dia terus-menerus melancarkan serangan kepada pohon kekacauan. Beberapa serangan-serangannya sangat menakutkan dan dia meledakkan pohon kekacauan. Akan tetapi dia tidak dapat melukai pohon kekacauan itu sama sekali. Pohon kekacauan itu terlalu kuat. Sejak dibukanya alam semesta, era Dewa Hongmeng telah diwariskan. Seberapa kuatkah akumulasi ratusan juta tahun dan zaman yang tak terhitung jumlahnya? Dan jika itu adalah yang mulia bumi, maka dia bisa meledak sesuka hati. Tetapi di depan pohon kekacauan ini, dia sepertinya terlalu lemah. Master yang mulia bumi ini meraung kesakitan, akan tetapi dia tidak berhasil melepaskan diri. Dia pun segera ditarik ke dalam pohon kekacauan. Wajah ahli yang mulia bumi itu dengan cepat menjadi tua dengan rambutnya yang berubah putih. Dan seketika dia pun berubah menjadi abu. Tubuhnya juga musnah dan tulang-tulangnya pun bahkan hilang. Namun asal-usul orang ini diserap oleh pohon kekacauan ini. Saat ini melihat itu, Qin Chen juga merasa ngeri. Pohon kekacauan itu terlalu menakutkan. Sama seperti orang ini, Qin Chen sebelumnya juga ingin menyimpan pohon kekacauan. Akan tetapi perbedaan Qin Chen dengan orang ini adalah Qin Chen hanya ingin menyimpan pohon kekacauan ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Akan tetapi orang ini langsung menembak pohon kekacauan dan ingin mencabut pohon kekacauan. Maka hasil yang terjadi kepada orang itu adalah kematian. Namun untungnya Qin Chen hanya ingin mengumpulkannya dan Qin Chen tidak ingin mencabutnya. Dan jika Qin Chen sebelumnya mencabutnya dengan gegabah, maka mungkin nasib Qin Chen juga akan seperti ahli yang mulia bumi yang mati sebelumnya. Pada saat ini Qin Chen pun tidak yakin apakah dia bisa mengambil pohon kekacauan ini atau tidak. Dan boom, saat ini di kejauhan nampak terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Nah, serahkan buah kekacauan itu, kalau tidak, kamu akan mati. Terdengar suara kemarahan, Qin Chen pun segera menoleh dan lalu melihat sekeliling. Dan lalu Qin Chen melihat di lokasi buah kekacauan lainnya nampak sekelompok orang sedang bertarung. Dan pada saat ini nampak buah kekacauan sebenarnya telah diambil di telapak tangan Molly. Bagaimana dia melakukannya? Kata Qin Chen, dia harus mengatakan bahwa Qin Chen sedikit mengagumi Molly karena ada beberapa ahli yang mulia bumi yang bergegas menuju buah kekacauan sebelumnya. Tetapi pada akhirnya buah kekacauan itu jatuh ke tangan Molly. Dan Molly benar-benar merebut buah kekacauan dari sekelompok ahli yang mulia bumi. Metode Molly ini cukup mengejutkan. Namun Molly mendapatkan buah kekacauan, akan tetapi itu tidak memberikan manfaat apapun. Sebaliknya, Molly sekarang malah menjadi incaran banyak orang. Ketika melihat aura yang mulia panah di tubuh Molly, para ahli yang mulia bumi ini pun tiba-tiba menjadi gila. Dan mereka segera melesat satu persatu untuk mengepung Molly. Melihat ketika Molly akan dikelilingi oleh para ahli yang mulia bumi itu, tiba-tiba, boom, Raja Iblis Api Merah langsung mengeluarkan suara gemuruh. Di saat yang sama, Raja Iblis Api Merah itu menari dengan jubah merahnya yang menyala. Dan wajah cantik Martel Emperor Hongyan muncul di depan semua orang. Di kepalanya, rambut panjangnya berterbangan di langit dan di tubuhnya nyala api membumbung. Nyala api ini dengan warna merah dan hitam memiliki energi iblis yang mengepul dan energi iblis ini membuat jantung berdebar-debar. Terlebih lagi, di atas kepala Iblis Api Merah, bayangan binatang yang tampak seperti tikus naga dan baju besi yang menembus tanah muncul di dunia. Bayangan hantu ini melayang di langit, dengan mata dingin menatap banyak orang kuat yang mengepung Molly. Dengan mulutnya yang terbuka, itu segera membuat gelombang diam-diam dan boom, kekuatan mengerikan menyebar. Dan dalam sekejap,
Dunia ini sepertinya terkurung. Semua orang kuat yang sebelumnya mengepung Molly dipenjarakan di dalam kehampaan, dan kemarahan juga ketakutan muncul di mata mereka. Kekuatan supernatural bawaan, atau hukum kesaktian, atau kekuatan jiwa bela diri, atau warisan iblis. Saat ini di depan pohon kekacauan Yang Mulia Tulang dan ahli Yang Mulia Bumi lainnya pun juga tercengang. Seseorang yang menunjukkan bakat dan kesaktiannya sebenarnya dapat memenjarakan banyak ahli Yang Mulia Bumi. Bagaimana mungkin mereka tidak kesal dengan adegan seperti itu? Sementara King Chen, dia juga saat ini terkejut. Iblis api merah ini sungguh luar biasa. Dia sebenarnya memiliki kekuatan magis berbakat semacam ini. Kekuatan magis berbakat ini mirip dengan aturan waktu milik King Chen. Itu adalah semacam kekuatan yang dapat memenjarakan banyak ahli dalam sekejap. Dari Raja Iblis Api Merah, King Chen sebenarnya merasakan 3 kekuatan yang berbeda, yaitu manusia, monster, dan iblis. Namun bagaimanapun juga basis kultivasi Iblis Api Merah ini terlalu rendah. Meskipun bakat dan kesaktiannya menakutkan, namun dia hanya dapat memenjarakan ahli Yang Mulia Bumi ini hanya sesaat. Dan suara berdiri terus-menerus terdengar tanpa henti. Dan kekuatan magis dari banyak ahli Yang Mulia Bumi ini sepertinya akan menerobos kurungan. Namun pada saat Iblis Api Merah memenjarakan banyak lawan, Molly akhirnya bernapas lega. Dan di bawah pandangan semua orang, Molly pun langsung melemparkan buah kekacauan itu ke mulutnya. Yah, Molly langsung menelan buah kekacauan itu. Dan boom! Seketika suasana kekacauan pun meledak ke langit dan mekar dari tubuh Molly. Dan saat ini Molly benar-benar menelan buah kekacauan ini secara langsung. Gila, apakah orang ini gila? Menelan buah kekacauan secara langsung. Meskipun buah kekacauan sangat kuat, namun itu harus dimurnikan menjadi pil terlebih dahulu. Karena buah kekacauan telah tumbuh sangat lama dan akan menyerap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi. Tidak ada yang tahu racun apa yang terkandung di dalamnya. Sekalipun itu akan membuat sebuah terobosan, akan tetapi ada bahaya besar yang tersembunyi. Banyak orang yang berkata dan banyak orang yang memandang Molly dengan tidak percaya. Sementara King Chen, dia saat ini juga sangat terkejut karena Molly ini secara langsung menelan buah kekacauan. Perlu diketahui bahwa Yang Mulia Racun Kekacauan dulu telah memperoleh buah kekacauan di medan perang 10.000 ras. Untuk menjaga buahnya, dia harus menelan buah kekacauan, dan dia pun menerobos ranah Yang Mulia secara langsung. Namun ada juga bahaya besar yang tersembunyi di tubuhnya, dan selama bertahun-tahun, rasa sakitnya begitu menyakitkan sehingga jika bukan karena King Chen, Yang Mulia Racun Kekacauan mungkin sudah mati. Dan sekarang Molly menelan buah kekacauan tanpa ragu secara langsung. Apakah Molly ini tidak takut buah kekacauan akan mengandung kekuatan serangan balik? Boom! Pada saat ini, tubuh Molly dikelilingi oleh aura kekacauan yang mengepul-ngepul, dan kekuatannya pun meningkat dengan cepat. Awalnya Molly sama dengan King Chen, tetapi itu mirip dengan ranah Yang Mulia Panah tahap tengah. Akan tetapi sekarang, hal itu pun secara langsung berdampak pada tingkat kultivasi Molly yang hampir menyentuh puncak Yang Mulia Panah. Bunuh dia dan ambil kembali buah kekacauan. Saat ini, orang-orang kuat yang sebelumnya mengelilingi Molly melihatnya. Mata mereka nampak sangat marah, dan mereka pun meraung bersama dan melancarkan serangan-serangan mereka kepada Molly. Sekalipun Molly telah menelan buah kekacauan, meskipun mereka tidak bisa mendapatkan kembali buah kekacauan, namun mereka tetap harus membunuh Molly untuk menghilang kebencian di hati mereka. Gemuruh! Aliran serangan Yang Mulia yang tak terbatas menyapu dan menelan kekuatan Molly di dalamnya, dan seluruh sosok Molly pun tenggelam di dalam energi yang menakutkan tersebut. Anak itu meninggal. Apakah buah kekacauan masih ada? Sekelompok orang berteriak dengan panik. Kekuatan jiwa mereka menyapu, mencari buah kekacauan kemana-mana karena takut tertinggal dari yang lain. Sementara di udara nampak energinya telah menghilang, dan sesosok tubuh terbang terbalik akibat ledakan serangan sebelumnya. Tubuh orang ini bersinar dengan cahaya terang, dan dia mendengus di bawah serangan banyak orang kuat ini. Tetapi dia tidak mati, dan itu adalah Molly. Nampak di tubuh Molly aura kekacauan yang mengepul masih ada, dan dengan cepat disempurnakan. Apa anak ini tidak mati? Suasana kekacauan dimurnikan dalam waktu singkat itu. Apakah dia benar-benar menyempurnakan buah kekacauan?
Iblis Gu. Itu adalah napas Iblis Gu. Sial, anak ini memiliki Iblis Gu yang dimurnikan di tubuhnya. Dia benar-benar gila. Sekelompok orang pun tercengang kekuatan menelan Iblis Gu yang mengerikan muncul dari tubuh Molly. Dan seluruh tubuh Molly dikelilingi oleh aura kekacauan. Ini jelas merupakan penampakan kekuatan pemurnian kekacauan yang langsung mengejutkan semua orang. Iblis Gu ini sangat kuat, kata Molly. Wajah Molly buas dengan darah melonjak di tubuhnya dan dengan energi iblisnya yang kuat. Liar, apakah kamu baik-baik saja? Kata iblis api merah. Dia segera mendekat kepada Molly dan berdiri di samping Molly. Sementara saat ini, melihat adegan ini, para master lainnya memiliki wajah yang jelek. Sebelumnya, banyak orang bergabung, tetapi mereka belum mampu untuk membunuh Molly. Sekarang, Master Iblis Molly ini di depan mereka telah memurnikan buah kekacauan. Apakah mereka masih bisa membunuhnya? Dan juga, sekalipun mereka bisa membunuhnya, saya khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkan buah kekacauan dari Molly lagi, karena itu sudah dimurnikan olehnya. Ada buah kekacauan pada dua orang itu. Tiba-tiba mata semua orang pun segera terfokus kepada Qin-Chen dan pria berbaju hitam. Dan dua buah kekacauan yang tersisa lainnya sebelumnya, itu didapatkan oleh Qin-Chen dan pria berbaju hitam. Nah, serahkan buah kekacauan padaku. Jangan sampai kamu mati di telapak tanganku. Ya, benar. Nah, serahkan buah kekacauan kepadaku. Jika tidak, hari ini akan menjadi tanggal kematianmu. Banyak ahli yang mulai bumi menatap Qin-Chen dan meraung kepada Qin-Chen. Akan tetapi di saat itu, boom, kekuatan waktu masih melekat pada pohon kekacauan yang telah memulihkan ketenangannya. Dan ternyata terlihat 5 buah kekacauan lainnya menyala. 5 buah itu mekar dengan cahaya ilahi yang luas. Dan 5 buah kekacauan itu sebenarnya telah matang.